Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah satu-satunya yang sungguh kami sembah, yang sungguh kami muliakan, yang sungguh kami andalkan di dalam kehidupan ini. Meskipun kami sadar kami berjalan dalam kehidupan dengan berbagai banyak tantangan yang ada di hadapan kami, tetapi kami percaya bahwa Engkaulah Allah sumber kekuatan kami yang memberikan kepada kami kemampuan untuk menjalani kehidupan ini di dalam sukacita, kebahagiaan, dan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memimpin kami. Hari ini Bapa, di dalam ibadah pada pagi hari ini, ketika kami datang di hadapan-Mu, maka biarlah kami buka hati kami, pikiran kami, sehingga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh akan tertanam di dalam hati kami. Kami akan memiliki kekuatan demi kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan di dalam segala keterbatasannya. Dan Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan, baik kami yang mendengarkan secara onsite di gereja ini, maupun kami yang mendengarkan dari rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman. Tuhan menerjemahkan firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap kami, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi oleh karena rahmat dan kasih Tuhan, maka firman itu sungguh-sungguh akan menjadi rema bagi kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengarkan. Kami serahkan saat yang indah untuk mendengarkan sabda Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Ya, saya mengucap syukur bahwa hari ini boleh bersama dengan jemaat GKMI Kenari untuk berbakti di hadapan Tuhan. Saya Pendeta Daniel Kurniawan, saya sampaikan salam dari majelis dan juga jemaat GKMI Ebenezer yang saya gembalakan kepada seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan GKMI Kenari, baik yang hari ini hadir secara onsite di tempat ini maupun saat ini yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Saya datang bersama istri, bersama anak saya, dan juga didampingi oleh majelis gereja. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua yang di sini maupun yang di rumah siap mendengarkan firman? Amin. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah Allah sumber kuatku. Dan tema ini berada di bawah satu tema utama bulan Maret, yaitu mengenai bagaimana kita mengenal Yesus secara pribadi. Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang rela mati dan menebus dosa kita. Dan Dia yang bangkit untuk memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Allah sumber kuatku. Kita akan baca firman Tuhan. Yang pertama dari Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-20. Dan bacaan yang kedua dari Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Saya akan membacakan bagi kita semua. Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-20 di bawah judul perikop dari LAI, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka, Yesus beserta dengan para murid, di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu.
ketika ia melihat Yesus dari jauh. Berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Bagian kedua yang akan kita baca terambil dari Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Satu ayat yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Dan perhatikan kalimat yang terakhir ini yang perlu kita garis bawahi. "Dan alam maut tidak akan menguasainya." Puji Tuhan, setiap kita yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dalam kehidupan kita, memahami apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi pelaku-pelaku firman, adalah mereka yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang minggu lalu mengikuti ibadah, baik secara onsite maupun secara online di gereja ini? Seberapa banyak? Puji Tuhan, semua. Saya juga mengikuti ibadah bersama dengan Bapak Ibu secara online. Oleh karena itu ketika saya sampai di tempat ini, satu hal yang pertama kali saya lakukan adalah saya cari Bu Yuyun. Mana Bu Yuyun? Kenapa saudara? Itu di belakang. Kenapa saudara? Saya mau tanya bagaimana kabar ikan cupangnya. Karena minggu lalu Bu Yuyun membuka khotbahnya dengan satu ilustrasi mengenai ikan cupang yang dipeliharanya. Ikan cupang yang warnanya merah biru dengan ekor yang berkibar-kibar, entah kenapa kok tiba-tiba menjadi bening. Nah saya mau tanya, ikan itu jadinya mati apa hidup? Lalu apa hubungannya dengan khotbah ini saudara? Oh sangat terkait saudara. Karena ketika itu Ibu Yuyun mengatakan dia begitu sayang dengan ikan cupang itu, walaupun secara nominal harganya cuma ceban.
Tetapi ikan yang harganya cuma 10.000 itu saja, ketika sakit ia perhatikan, ia coba rawat supaya sembuh. Dan kemudian Ibu Yuyun mengatakan, apalagi Allah Bapa kita terhadap saudara dan saya. Betapa Allah itu sangat peduli dengan saudara dan saya. Amin. Dan hari ini teks firman Tuhan kita menunjukkan satu kenyataan lagi betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Saudara, ketika itu ada orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Namanya Legion. Nampaknya ini merupakan roh teritorial, saudara. Jadi di dalam pemahaman secara umum, secara teologi orang itu memahami peperangan melawan roh-roh udara itu ada 3 macam. Yang pertama terkait dengan pelepasan, yaitu ketika orang kerasukan roh jahat. Yang kedua terkait dengan peperangan terhadap okultisme. Ini bicara tentang setan yang sudah berkolaborasi, join dengan manusia, dukun, paranormal. Nah, ini lebih sulit. Dan yang ketiga peperangan dengan roh teritorial. Nah, roh teritorial itu adalah roh yang menguasai daerah-daerah tertentu. Legion adalah roh yang menguasai daerah itu. Oleh karena itu dikatakan dan memohon kepada Tuhan Yesus supaya jangan diusir dari daerah itu. Namanya Legion. Bagus ya. Ini dari kata Legion atau satu divisi pasukan Romawi yang terdiri dari 6.000 orang. Mereka memakai nama Legion karena kami banyak. Apakah jumlahnya itu 6.000 atau tidak? Saya tidak tahu. Tetapi jumlahnya banyak. Namanya bagus, Legion. Saudara, roh teritorial itu di tiap negara itu ada. Sesuai dengan konteks budaya masing-masing, iblis akan memakai begitu rupa dengan satu komando di bawah Lucifer, maka di situ roh-roh teritorial itu ada, roh setan yang ada di sana itu ada. Namanya beda-beda. Yang paling menyedihkan itu Indonesia, paling ngenes. Oh ini Legion, gambaran seorang prajurit, gagah kan prajurit. Kalau di Cina yang penculat-penculut itu pakaiannya kan emperor, kerajaan, betul kan? Gagah, keren. Di Eropa, Dracula, pakaiannya lebih bagus dari yang saya pakai, saudara. Pakaian bangsawan. Indonesia, tuyul, gue cawet tok. Sundel bolong, pakainya daster putih bolong-bolong. Apalagi saudara, pocong, cuma pakai sarung guling putih itu. Paling ngenes Indonesia, roh teritorialnya, kalau di tempat lain itu namanya keren-keren. Tetapi sehebat namanya seperti apapun, mereka itu adalah roh jahat yang tidak pernah Tuhan izinkan untuk memasuki kehidupan manusia, karena manusia itu berharga bagi Tuhan. Nah, ceritanya saudara, orang yang kerasukan setan ini, namanya Legion, 6.000 orang, dan dikatakan di sini masuk ke dalam tubuh satu orang. Jadi ini kasusnya double. Kasus pelepasan untuk orang yang kerasukan setan, sekaligus kasus yang tertinggi, peperangan terhadap roh teritorial berkuasa pada waktu itu. Yesus ketika melihat orang itu, lalu Yesus mengusir roh jahat. Berapa jumlah babi yang ada di sana ketika roh jahat itu ingin masuk dalam babi? 2.000. Nah, saya tidak tahu kalau roh Legion ini ada 6.000, sementara babinya 2.000, mungkin ditetel ya. 3 in 1, satu babi memuat 3 setan. Atau saya tidak tahu, mungkin itu karena jumlahnya banyak. Tetapi yang jelas adalah betapa menderitanya. Orang kerasukan setan ini, kerasukan satu roh saja sudah menderita, sekarang kerasukan ribuan roh di dalamnya. Nah, saudara tahu harga babi sekarang berapa? Pasti lebih mahal dari ikan cupang. Ikan cupang harganya ceban. Tetapi ketika saya mencoba, iseng-iseng saya mencoba mencari tahu, harga daging babi itu per kilo berapa, saudara? Di Kudus ini kan banyak. Iya kan, banyak rumah makan daging babi gitu.
Saya coba cari tahu harga daging babi menurut Asperba. Asperba itu asosiasi peternak babi. Harga babi hidup itu antara 32.000 sampai maksimal bisa mencapai 70.000 per kilo. Mahal ya. Kalau babi hidup itu beratnya rata-rata 200 sampai 250 kilogram yang sudah layak jual. Jadi kalau saudara kalikan, anggap aja lah harganya ya sama teman sendiri 50.000 lah per kilo. 50.000 kali 250 kilogram. Saya hitung-hitung kok 12.500.000. Satu ekor babi hidup. Boleh enggak saudara? Bolehlah sama teman sendiri ya. 12.500.000 satu ekor babi. Maksudnya babi utuh bukan ekornya tok. Satu babi utuh 12.500.000. Sekarang dikalikan kurang lebih 2.000 babi. Kenone piro? 25 M. Hanya untuk satu orang. 25 M dikorbankan untuk satu orang. 25 M besar atau tidak? Besar. Gereja kami baru saja membeli tanah, tapi belum ada duitnya. Itu aja cuma 1,5 M. Kami bingung cari dana. Ini 25 M dikorbankan hanya untuk satu orang yang kerasukan setan. Di Tuban ada orang yang tanahnya dijual dan laku 13 M,800. Langsung beli 4 mobil. Beli tanah, bangun rumah. Ini 25 M. Besar enggak? Besar. Mau enggak? Saudara punya uang 25 M? Di sini yang hadir suami istri siapa? Ya, suami istri. Saya tanya, ibu-ibu, suamimu saya beli 25 M boleh enggak? Boleh enggak? Harganya 25 M per orang. Bapak-bapak, istrimu saya beli 25 M boleh? Enggak boleh. Itu berarti nilai manusia jauh lebih berharga dari sekedar 25 M. Itulah sebabnya, maka Tuhan Yesus mengasihi saudara. Karena saudara begitu berharga, begitu mulia, dan begitu dikasihi Tuhan. Dan Yesus bahkan rela mati demi saudara. Amin. Saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Iblis tahu itu saudara. Itulah sebabnya iblis berusaha keras untuk dapat merebut umat Tuhan, untuk dapat merebut manusia-manusia di dalam kekuasaannya. Untuk diapain saudara? Saudara, kalau Yesus datang itu untuk memberikan hidup, dan hidup itu adalah hidup yang berkelimpahan. Tetapi kalau iblis datang kepadamu, iblis datang kepada manusia, ia ibarat pencuri yang bertujuan untuk membunuh dan membinasakan. Dan yang lebih parah adalah membinasakan selama-lamanya di dalam hukuman neraka kekal. Hidup yang dikuasai oleh iblis, setan, roh jahat dan kroni-kroninya adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Dan kisah ini membuktikan betapa menderitanya orang yang kerasukan roh jahat. Luar biasa. Ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan itu, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini bentuknya kontinu saudara, sehingga ia memukuli dirinya dengan batu terus menerus, berdarah-darah tetapi tidak mati-mati. Betapa menderitanya dia. Dikatakan di sini berulang kali bahwa ia harus diikat dengan rantai, ia dibelenggu, tetapi semuanya itu dapat dipatahkan. Ia harus diasingkan dari komunitasnya. Ia hanya boleh tinggal di antara orang-orang mati, tidak boleh tinggal di antara orang-orang hidup. Betapa menderitanya ketika hidup itu dikuasai oleh roh jahat. Iblis berusaha membinasakan. Pada bagian lain dari Alkitab pernah dikisahkan
tentang seorang muda yang juga kerasukan roh jahat. Apa yang dilakukan oleh roh jahat itu kepadanya? Ia dibuat untuk dapat melemparkan dirinya ke dalam api supaya terbakar. Ia dibuat untuk dapat melemparkan dirinya ke dalam air supaya tenggelam. Tujuannya apa? Merusak, menghancurkan, membinasakan. Kalau Yesus berkata kepada kita, kasihilah dirimu, karena hidupmu adalah anugerah Tuhan. Tapi kalau setan berkata, rusaklah dirimu, hancurkan dirimu, dan semakin hidupmu hancur, semakin setan akan dia senang. Saudara, sebelum terakhir saya ke Lampung dalam pelayanan bersama para hamba Tuhan PGMB 3. Sebelumnya kami juga pernah ke Lampung, kalau tidak salah waktu itu malah bersama dengan hamba Tuhan saudara Bapak Andi. Ketika itu saya mendapat jadwal tempat itu di GKMI cabang Palas di Lampung. Saya melayani di sana, pelayanannya ada berbagai bentuk. Hari Minggu setelah khotbah, sorenya ada KKR. Nah, setelah pelayanan KKR, saya didekati oleh pengurus. Saya diminta untuk mendoakan seseorang yang sudah sakit bertahun-tahun lamanya. Namanya Pak Darto atau Pak Darno gitu, saya lupa namanya. Tetapi saya diajak untuk mengunjungi karena orang ini sakit sudah bertahun-tahun lamanya, berulang kali didoakan tetapi tidak sembuh-sembuh juga. Ya namanya pendeta, tamu, dikasih makan, lalu diajak mengunjungi jemaatnya, mosok gak gelem sih. Akhirnya saya ke sana dan saya perhatikan bapak ini, dia hanya terbaring di atas tempat tidur yang dia taruh di atas lantai, badannya kurus, kering, tinggal longlet gitu ya, tinggal balung dan kulit. Seperti tengkorak hidup, matanya itu melotot keluar begitu besar sampai melewati ini loh, tengah hidung gitu ya, sampai keluar, warnanya merah, berair, dan mulutnya delongop terus lihat ke atas, bertahun-tahun. Untung saja dia punya keluarga yang open, sehingga tubuhnya bersih, kasurnya juga bersih. Nah saya merasa bahwa orang ini sakitnya itu tidak normal. Ada something, ada sesuatu. Dan saya merasa orang ini pasti kerasukan roh jahat. Saya tanya kepada keluarganya, apakah bapak ini punya jimat? Jimat itu barang siji tor di rumah. Keluarganya diam. Orang saya ini orang Jepara, saudara, kadang metu galak tak bentak, duwe gak? Nek duwe tak tinggal mulai. Saya tidak mau mendoakan. Ngaku apa enggak? Akhirnya mereka ngaku. Betul, ada jimat. Jimat itu berupa keris yang saya lupa namanya juga, lekuk 7, tingginya sekitar 20 cm tanpa gagang. Dan ini adalah jimat yang katanya luar biasa, karena jimat ini begitu tajam. Dulu ketika dipakai oleh beliau ini, sekali sabet saja leher seekor sapi langsung putus tol. Saya pikir kok hebat men ya. Dan itu membuat pemiliknya kebal, ora tedas tapak palu ning pande. Saya lalu bertanya kepada keluarga, boleh enggak saya minta untuk saya bakar? Coba tanya bapak, kata anaknya. Saya lihat bapaknya, Pak boleh enggak jimatnya saya bakar? Bapaknya menteleng terus ke atas, delongop, enggak ngomong apa-apa. Kemudian saya berkata, Pak mau enggak saya doakan? Masih diam, delongop ke atas dengan mata keluar merah. Saya lalu berkata, Pak saya doakan, dan saya mulai berdoa. Dan ketika saya berdoa, saya amin, lalu saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, saya usir roh jahat yang ada dalam tubuh ini. Karena tubuh ini milik Kristus, dan tidak ada satupun roh jahat yang boleh diam dan berkuasa atasnya. Amin. Bapak ini tiba-tiba nengok ke saya, bayangkan saudara, nengok dengan mata melotot merah, langsung saya makser, merinding saudara. Ini merinding saudara. Saya langsung merinding dipelototin seperti itu. Tapi masa saya kalah? Yang saya andalkan kan Tuhan. Saya lalu katakan, dalam nama Tuhan Yesus,
Iblis keluar dari tubuh ini. Masih dipentolengi, delongop, matanya tambah besar. Tambah seperti mau keluar gitu loh, sampai khawatir gini coplok piye gitu loh. Tangannya mulai bergerak. Saya tambah rodok deredek saudara, bagaimanapun juga yang ngeri juga lihat seperti itu. Saya kemudian berkata, sekali lagi, terakhir kali, saya katakan, hai iblis, dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tubuh ini. Dalam hati saya berpikir, kalau kamu tidak mau keluar, saya yang keluar. Betul saudara, tetap menteleng. Saya akhirnya keluar. Saya keluar dari rumah itu tetapi bukan untuk lari. Tetapi saya membawa jimat, jimatnya itu dibungkus dengan handuk merah, kira-kira segini, agak lebih besar dikit, diikat dengan tali karet. Saya bawa keluar di depan rumah, kemudian saya bakar, saya pinjam korek api, saya bakar. Sampai lama saya bakar, tanganku sampai melonyom saudara, karetnya aja putus saja enggak. Karetnya itu loh, padahal karet sudah lama, biasanya karet lama itu kan ratas ya, ditarik gitu aja putus. Ini loh dibakar putus saja enggak. Tapi kira korek api ini genine asli apa palsu sih? Kok enggak bisa putus? Mangkel saudara saya ambilkan bensin, tak guyur bensin, tak obong, bul. Tapi sampai apinya mati, karetnya putus saja enggak. Kira-kira saudara menghadapi seperti itu gumun enggak? Saya gumun saudara, di Jawa belum ada, itu adanya cuma di Lampung waktu itu. Saudara terus terang ketika itu saya sempat merasa tidak berdaya, putus asa. Terus apa mana yang saya lakukan? Saya bukan seorang pengusir setan, saya bukan orang yang ahli dalam hal seperti itu. Sekarang diperhadapkan pada situasi seperti ini, seluruh jemaat melihat saya sebagai hamba Tuhan. Jemaat atau masyarakat yang ada di sekitar kita yang pakai gini, mereka juga melihat apa sih yang terjadi kalau hamba Tuhan itu mendoakan orang ini. Saudara, di dalam ketidakberdayaan, saya kemudian berdoa sama Tuhan, saya tumpangi tangan. Saya berdoa, piye Tuhan, boh Tuhan, saudara boh Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mau bakar ini lagi, tapi saya mohon kuasa Tuhan yang bekerja. Saya bakar lagi saudara, tanpa bensin kali ini, bul terbakar. Dan menurut kesaksian beberapa pemuda yang ada di situ, ketika ini terbakar dan karetnya mulai putus, katanya ada sekelebat cahaya di atas saya. Saya tidak lihat, saya kan lihatnya api. Tapi mereka melihat, Pak tadi ada cahaya. Boh aku kurang ngerti, saya cuma ngelihat api itu, saya jaga jangan sampai mati. Dan katanya mereka semua mendengar, saat karet itu putus, dari dalam rumah terdengar suara jeritan keras. Lalu orang di dalam keluar, Pak orangnya sudah meninggal. Ben, saya bilang gitu, tak tutup bakar ini. Saya lanjutkan membakar itu, kemudian mulai terbuka dan ternyata isi gulungan handuk itu selain keris, itu ada seperti akik saudara, tapi elik, masih bagusan akik saya. Elik lah, hitam gitu, hitamnya seperti saya gitu ya, hitam gitu. Ada akik, ada keris, ada minyak kecil gitu ya, saya tidak tahu itu minyak apa itu. Kemudian ada selebar kain, ada tulisannya huruf Arab, saya tidak bisa baca. Dan itu sudah terbakar, kerisnya tidak bisa terbakar, tak duduk watu, tak tekuk, terus tak buang. Tidak tahu itu kemana itu, pokoknya tak buang, tak lempar ke hutan. Lalu saya masuk ke rumah, katanya sudah mati. Tapi begitu saya masuk rumah, orangnya melek. Loh gak situ mati tah? Gak situ mati, ternyata saudara, ternyata dia itu hidup lagi, tetapi matanya sudah tidak nampak ganas lagi. Jadi hari itu, malam itu saya kembali ke tempat di mana saya tidur. Paginya hari Senin kami kembali ke pos pelayanan PIPK di Tanjung Karang. Ya, Senin pagi, kemudian Selasa perjalanan. Saya tidak tahu perkembangannya. Bagaimana, apakah dia itu sembuh atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi hari Rabu saya dibel dan dikatakan, Pak Darto meninggal. Jawaban saya apa saudara? Haleluya, gitu enggak?
Saya pertama, mati tenan dah. Sudah mati dah. Apakah memang betul akhirnya meninggal? Iya Pak, meninggal betulan. Tetapi kemarin hari Selasa dia sudah mulai bisa duduk. Setelah sekian tahun dia tidak bisa duduk. Dan dia meninggal dengan damai. Bertahun-tahun orang ini menderita saudara karena dirasuki oleh roh jahat. Dan tahukah saudara, bapak ini ternyata dulunya dia adalah pengurus yang aktif pelayanan. Dia salah seorang jemaat mula-mula gereja itu. Dia juga seringkali memberitakan firman Tuhan. Bertahun-tahun dia ke gereja, bertahun-tahun dia memuji Tuhan, bertahun-tahun dia melayani nama Tuhan, tapi bertahun-tahun dia juga diikat roh jahat. Kok bisa ya? Saudara, Alkitab dalam Injil Lukas juga pernah menceritakan satu peristiwa. Suatu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di bait Allah, di rumah Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Orang-orang mendengarkan khotbah, dan di antara semua yang hadir, Tuhan Yesus itu langsung celing tahu ada di antara mereka yang selama ini bertahun-tahun pergi ke rumah ibadah, ternyata diikat roh jahat. Itu adalah seorang perempuan yang tubuhnya sampai bungkuk karena dikuasai oleh roh jahat selama 18 tahun. Bayangkan, itu di rumah Tuhan, bukan di kuburan saudara. Di rumah Tuhan orang bisa hadir, bisa mendengarkan firman, bisa mungkin duduk di antara kita. Ternyata dia itu diikat oleh roh jahat. Karena itu dalam Lukas 13 ayat 16, apa yang kemudian Yesus lakukan? Yesus berkata, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Dia harus dilepas dari ikatannya. Karena ia adalah keturunan Abraham. Dengan kata lain, dia ini orang yang berharga. Setiap ada orang yang dirasuki oleh roh jahat, Tuhan bertindak untuk membebaskan kita. Yesus memiliki kuasa membebaskan. Dan yang jauh lebih penting dari itu adalah Yesus mau membebaskan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat, di rumah Tuhan saja iblis bisa menyerang, apalagi di luar sana. Artinya apa? Iblis itu tidak pernah berhenti untuk berusaha menjatuhkan orang percaya. Iblis itu memiliki salah satu sifat baik, pantang menyerah, never give up. Pokoknya dia berusaha sebelum saudara jatuh, dia akan terus berusaha untuk menyerang saudara. Firman Tuhan sampai gambarkan iblis di dalam upayanya itu digambarkan seperti singa yang berjalan berkeliling mengaum-ngaum begitu rupa dengan tujuan apa saudara? Mencari siapa? Mencari mencari orang yang dapat ditelannya. Coba saudara lihat kanan kiri. Kamu orang enggak? Kamu orang enggak? Bilang, ada yang cari kamu. Siapa? Tuh iblis. Keliling-keliling. Dia cari orang yang bisa ditelannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Iblis bisa bekerja. Bahkan dalam lingkungan yang paling rohani sekalipun. Oleh karena itu firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tadi, sadarlah dan berjaga-jagalah, bukan mustahil gereja itu menjadi target utama iblis. Iblis itu tidak mencari orang yang untuk ditelan, itu di kuburan. Buat apa? Kita kan seringkali takut dengan kuburan karena kita pikir di situ tempatnya iblis. Loh, iblis ngapain berkeliaran di kuburan di antara orang-orang mati? Gak ada gunanya. Iblis, kalau kita cari di antara tempat-tempat seperti apa, night club atau tempat-tempat di mana segala sesuatu yang maksiat, yang penuh dosa,
yang dugem-dugem itu dianggap biasa, saudara, ngapain juga iblis keliling-keliling di situ? Di situ kan sudah banyak koncone. Iblis kalau berusaha menjatuhkan orang, target utamanya adalah di tempat di mana firman Tuhan diberitakan, di tempat di mana nama Tuhan ditinggikan, di tempat di mana pujian-pujian dilantunkan, di tempat di mana orang tunduk berdoa di hadapan Tuhan, disitulah iblis berjalan berkeliling dan mencari orang yang siap untuk ditelannya. Karena disitulah tempat berkumpulnya musuh-musuh iblis. Jadi saudara, di gereja ini tempat kumpulnya musuh-musuh iblis apa enggak? Iya kan? Saya seringkali katakan kepada jemaat atau kepada kaum muda, mereka yang dikatekisasi untuk dibaptis, saya berkata kepada mereka, jika engkau mengambil keputusan untuk dibaptis, saya mau tanya satu hal, kamu berani enggak sama iblis? Loh Pak, kok tanya seperti itu? Iya, karena begitu engkau menyatakan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau memberikan dirimu untuk dibaptis, pada saat itu engkau memukul genderang perang dengan iblis. Engkau sudah meletakkan dirimu dalam pihak oposisi yang bertentangan dengan iblis. Engkau menyatakan dirimu bahwa, hai iblis, aku bukan temanmu. Hai iblis, aku bukan sahabatmu. Hai iblis, aku ini musuhmu. Karena aku berdiri pada pihak Kristus. Dan iblis tidak akan suka itu. Iblis akan berusaha keras untuk menghancurkan saudara. Iblis akan berusaha keras menguasai saudara. Iblis akan berusaha keras untuk membinasakan saudara. Mungkin caranya tidak sampai kerasukan. Tapi iblis bisa memakai berbagai cara dengan tujuan yang sama. Apa itu saudara? Supaya saudara dan saya tidak perlu berurusan dengan Yesus. Supaya saudara dan saya tidak connect dengan Tuhan. Supaya saudara dan saya berkata, hai Tuhan, pergilah jauh-jauh daripadaku. Seperti yang dikatakan oleh orang yang kerasukan setan ini. Bisa terjadi loh saudara. Ketika Bapak Ibu kebaktian di tempat ini, ketika firman Tuhan hari ini diberitakan dan saudara melihat kepada saya, tiba-tiba dari kantong saudara bunyi kling. Yang bunyi apa saudara? HP. iPhone. Pertama mungkin saudara biarkan, karena saudara terpesona lihat saya. Yeah. Tapi kok kantongnya bunyi lagi, kling, mulai tidak hatinya terganggu. Bunyi lagi, kling, pikirannya terganggu. Jangan-jangan ini penting. Tak tili aneh sedelok, kan cuma nilii. Siapa tahu penting. Oh, tidak penting, kantongi lagi. Bunyi lagi, kling, apa yang saudara lakukan? Daripada klangkling terus saudara tak balas WA nih. Begitu saudara balas WA nih, mengalir, saudara terlibat di dalam jalur chatting dan akhirnya firman Tuhan yang ditaburkan hari ini berlalu dengan sia-sia padahal sudah panggil jauh-jauh dari pati. Kita asik chattingan. Ketika kita sedang memuji Tuhan dengan pujian begitu luar biasa, dengan liturga dan singer yang hebat, kita mengangkat tangan kita, tiba-tiba mak kelelap. Loh, orang itu ali-alinya berlian. Gede banget, itu mesti mahal, dilirik ali-alinya. Tapi kemudian berpikir, lagian ngapain bawa ali-ali berlian ke gereja, emangnya mau pamer. Tapi dilihatin orangnya terus, yalah, rambutnya ya ampun disasak bareng. Iku main ke gereja apa main undangan. Warna-warni lagi kayak lovebird. Masih dilihat terus. Ya ilah dandanane, sudah lihat ali-aline, lihat rambutnya, ya ilah dandanane kayak dakocan weh. Emangnya mengengkei sopo gitu kan, orang Jawa bilang gitu. Lihat atas, lihat bawah. Ya ampun roke minine kayak gitu. Kok enggak mikir sing khotbah ini cowok.
Loh ini kan yang khotbah jadi terganggu konsentrasinya dengan rock yang begitu mini. Saudara, ketika pujian penyembah dinaikkan, pikirannya tertuju ke arah sana, hatinya menggerutu, ini orang ke gereja ngapain? Pakai alih-alih, rambutnya seperti itu, dandan seperti itu. Untuk apa dia ke gereja? Apa dia bisa menyembah Tuhan? Dia berpikir demikian, tetapi pada saat yang sama, matanya itu 50 kali ngelirik rock mini itu. Apakah orang seperti ini bisa memuji, menyembah Tuhan dengan benar? Tidak bisa, saudara. Dan memang itulah yang dikehendaki oleh iblis. Iblis bekerja dengan berbagai cara supaya saudara dan saya tidak perlu berurusan dengan Yesus anak Allah. Saudara dijauhkan untuk dengar firman. Saudara dijauhkan untuk menyanyikan pujian. Saudara dijauhkan dari ketekunan berdoa. Saudara dijauhkan dari kesetiaan untuk pergi ke rumah Tuhan. Urusannya supaya saudara tidak perlu dekat dengan Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengalahkan kekuatan si jahat? Sedikit tambah waktu lagi boleh saudara? Sudah 32 menit ternyata. Dikit lagi ya. Saya sampai hitung ini saudara, karena tadi dibahasan selesai, tidak selesai 30 menit turun. Dikit lagi ya, perjalanan dari Pati ke sini kan lumayan. Bagaimana mengalahkan kekuatan si jahat itu? Firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 18 tadi mengatakan, di atas batu karang ini aku, kata Yesus, akan mendirikan jemaatku. Ini bicara soal umat Tuhan, saudara dan saya gereja Tuhan. Dan maut tidak akan menguasainya. Maut ini berbicara tentang iblis dan usaha jahat dunia untuk menghancurkan jemaat Tuhan. Dan Yesus mengatakan maut tidak akan menguasaimu. Maut mungkin menggodamu. Maut mungkin mengganggumu. Iblis mungkin mempengaruhi engkau. Tetapi iblis tidak akan pernah bisa menguasaimu. Saudara, kenyataannya, siapa sih di antara kita yang bisa mengatakan kuat dibandingkan iblis? Alkitab tadi sudah menunjukkan ketika ada orang kerasukan jahat, orang-orang di kampung itu dan semua manusia yang ada di situ, mereka tidak sanggup mengatasinya. Dirantai juga tidak ada bisa menjinakkannya. Dan ini menunjukkan kepada saudara dan saya, manusia itu lemah dibandingkan dengan kuasa iblis. Iblis itu malaikat Tuhan dulu diciptakan. Tetapi karena ia memberontak, karena dia pengen menjadi seperti Tuhan, dia lalu dibuang Tuhan ke bumi. Jadilah Lucifer. Iblis itu kuat. Dan tidak ada seorang pun manusia yang bisa menang melawannya. Lalu bagaimana kita harus mengatasinya? Saudara tidak akan bisa menang tanpa kekuatan Tuhan. Iblis begitu ketemu Yesus, dredeg saudara. Karena itu Alkitab gambarannya iblis itu kan seperti ular. Karena apa? Ular nek dredeg moplok itu gak ketok, soalnya radio sikil. Paling buntutnya obat gitu. Tapi moplok. Iblis melihat Tuhan tersungkur. Kita hanya bisa mengalahkan kalau kita memiliki kekuatan Tuhan. Efesus 6 ayat 10 berkata, ayat 10 sampai 11. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Alkitab mengatakan, be strong in the Lord and in the power of His might. Milikilah the power of God. Milikilah kekuatan Tuhan. Karena dengan kekuatan itu, engkau akan memiliki perlengkapan senjata Allah dan kamu akan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, sebenarnya iblis itu tempatnya di mana sih? Neraka Pak, itu kan nanti. Babi Pak, wah babi itu kan karena iblis pengen masuk babi. Tapi masa setiap babi ada setannya, nanti rumah makan enggak payu. Hari ini rumah makan mahal tetap ya. Tetap ya. Saudara, saya bacakan Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Di mana tempat iblis? Di mana saudara? Lihat telapak kaki saudara. Lihat kaki saudara, di bawah telapak kakimu, disitulah tempat iblis. Tempat iblis bukan di pikiranmu, bukan di hatimu, bukan dalam hidupmu.
Tempat iblis itu bukan pada suamimu atau istrimu. Karena itu jangan pernah mengatakan pada suamimu atau istrimu, setan lu. Tempatnya bukan di sana kok. Tempat iblis itu bukan pada anakmu. Karena itu jangan pernah mengatakan anakmu, anak setan. Loh kalau anak setan bapak setan kan. Alkitab menunjukkan tempat iblis itu di bawah kakimu. Dia tidak berada di atasmu untuk menguasaimu. Dia tidak berada di depanmu untuk menghalangi langkahmu. Dia tidak berada di sampingmu untuk layak kau jadikan sahabat atau teman. Tempat iblis bukan di belakangmu untuk memberikan nasihat dan bisikan kepadamu, untuk mengarahkan langkahmu. Tidak. Tempat iblis itu ada di bawah kaki saudara. Coba angkat kaki saudara. Angkat satu aja, dua-duanya nanti jatuh ya. Satu, hentakkan dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Oh coba guyu lah, guyu nanti saya tanyakan ketawa, risih aku. Iblis di bawah kakimu. Jadi kalau ketika saudara bersorak-sorai seperti pemumpun pujian tadi, sambil melompat-lompat, iblis yang di bawah kaki saudara jerit-jerit saudara. Apalagi kalau yang nyanyi gemuk, tambah pendeng saudara. Hancur dia di bawah kakimu. Karena itulah tempat di mana Tuhan meletakkan iblis. Karena itu orang Kristen tidak seharusnya takut dengan iblis. Dia di bawah kaki saudara. Orang Kristen tidak seharusnya dikendalikan oleh iblis. Karena tempatnya di bawah itu tidak memiliki otoritas atas hidup saudara. Tapi yang terjadi sekarang ini kan, iblis ketemu saudara, lari. Saudara ketemu iblis, lari. Podowe ketemu matuk melayu kabeh. Ambiar saudara. Karena itu firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, mudah-mudahan ia lari daripadamu. Amin. Enggak saudara. Enggak ada kata mudah-mudahan kan. Ini sebuah kepastian. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia lari padamu. Siapa yang dimaksud untuk tunduk? Pendeta? Tidak, saudara dan saya. Karena firman Tuhan ini dapat juga dikatakan, hai bapak-bapak, kalau engkau tunduk kepada Allah dan engkau melawan iblis, iblis lari daripadamu. Hai ibu-ibu, kalau engkau tunduk pada Allah dan engkau melawan iblis, iblis pasti lari daripadamu. Hai opa-opa yang ada di rumah ngikuti ibadah ini, oma-oma. Kalau oma-oma tunduk pada Tuhan dan melawan iblis, oma-oma, jangan takut oma, iblis lari daripada oma, pergi. Amin saudara. Inilah kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi karena Allah lah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan ini menunjukkan sebetulnya kekuatan, ketundukan kita, itu karena saudara mengenal Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 4, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa saudara? Jika engkau tunduk, patuh pada perintah-perintahnya. Ketundukan akan membuat kita memiliki kekuatan. Karena itu jika saudara ingin menang terhadap kuasa jahat, terhadap kuasa iblis, kuncinya satu, tunduklah. Amin. Selesai tidak selesai harus saya tutup. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan jemaat di sini menjadi jemaat yang sungguh-sungguh makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, Daniel 11 ayat 30 mengatakan, engkau akan menjadi strong, engkau akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan engkau akan mampu bertindak, menjadi orang yang great exploit, mampu melakukan perkara yang besar, bahkan mengusir setan. Bukan persoalan yang berat bagi saudara kalau saudara mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala untuk firman Tuhan ini. Bapak yang penuh kasih, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau sendiri ya Bapa, yang akan menerjemahkan firman ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Tantangan dosa, kejahatan, kuasa iblis ada di sekitar kami.
Tetapi kami percaya ketika kami semakin mengenal Tuhan, maka kami akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami akan memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah segala godaan dan pencobaan. Bahkan kami akan mendapatkan the power of God untuk dapat mengalahkan kuasa jahat. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada di GKMI Kenari ini. Mereka yang datang pada pagi hari ini di gereja Tuhan, maupun yang mengikuti ibadah ini. Damai sejahtera rahmat Tuhan menyertai mereka semua. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan besar, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, amin.